Target peningkatan ekspor 300% dalam 5 tahun ke depan telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ini adalah pilihan yang memang harus dilakukan kalau kita ingin mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Namun mencapai target itu bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika semua negara seperti Jepang dan Uni Eropa sekarang pun sedang berupaya untuk mendorong ekspor mereka. Pada kondisi seperti ini, maka kualitas produk, harga merupakan sesuatu yang sangat menentukan bagi keberhasilan peningkatan ekspor. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mempunyai panggung yang memadai untuk memungkinkan kita melakukan promosi terhadap produk-produk Indonesia. Jakarta menjadi salah satu acuan yang bisa diharapkan menjadi pendorong bagaimana kita memanggungkan produk-produk Indonesia. Pamer Jakarta, Pamor Indonesia, itulah Economic Challenge akan kita bahas pada malam ini bersama saya, Suryo Pratomo. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Leonard Samosir. Selamat malam, Leo. Ini tamu kita istimewa sekali, banyak sekali. Ada Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Selamat malam, Pak Rahmat. Halo. Hadir juga bersama kita Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Halo. Ada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Anton Supit. Direktur dari Jakarta International Expo, Karuna Murdaya. Dan ada Direktur dari PT AJ Indonesia, Aswan Nasution. Kita akan bahas bagaimana kita mendorong dan menyiapkan panggung untuk mempromosikan produk Indonesia. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel optimistis Indonesia akan mencapai target peningkatan ekspor hingga 300% dalam 5 tahun saat meresmikan Pavilion Indonesia di World Expo Milan awal Mei lalu. Melalui pameran internasional, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi berbagai hambatan ekspor dengan sosialisasi serta memamerkan berbagai produk unggulan Indonesia kepada dunia. Industri Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE merupakan industri strategis dalam peningkatan perdagangan melalui ajang pertemuan internasional maupun pameran. Indonesia akan lebih dikenal serta dapat memacu perdagangan antar negara. Namun ternyata industri MICE di dalam negeri rupanya belum sehebat negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand yang justru lebih sering dipilih menjadi tuan rumah ajang internasional di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara seharusnya mampu membuktikan diri sebagai barometer ajang pameran di kawasan regional karena pamor Indonesia akan menentukan kapasitas perdagangan nasional. Leo, Ya, Mas Tommy. target yang ditetapkan untuk mendorong ekspor luar biasa Ya, beratnya. betul. Seberapa agresif sebetulnya kita menyiapkan dan mempunyai panggung untuk mempromosikan produk-produk kita? Ya, saya punya data Mas Tommy dan pemirsa di sini bahwa memang ketika pameran menjadi salah satu cara bagaimana mempromosikan perdagangan dan juga ekonomi, ternyata saat ini kondisi infrastruktur di Indonesia untuk pameran ternyata masih belum begitu baik. Saya punya data yang bersumber dari Thailand's MICE Industry Report yang menunjukkan bahwa di dalam persaingan antar negara-negara ASEAN di tahun 2013, ternyata Indonesia masih tertinggal relatif jauh. Dari rata-rata pendapatan dan ukuran per pameran, Indonesia hanya mendapat sekitar $974.000, sementara itu berasal dari 3.980 meter persegi ruang pamer. Sementara kalau kita melihat yang paling tinggi di sini adalah Thailand, mendapatkan $2,3 juta dari 6.575 meter persegi ruang pamer. Dari ruang pamernya saja kita sudah cukup ketinggalan. Data berikut di tahun 2012 ini bersumber dari BSG mengatakan bahwa Indonesia ternyata hanya menyelenggarakan sekitar 49 pameran dan itu menghasilkan sekitar $47 juta di tahun itu, di tahun 2012,
dan diperkirakan ini hanya menghasilkan sekitar 189.000 dolar per meter persegi. Sementara kita melihat Singapura menyelenggarakan 86 pameran dengan 151 juta penghasilan dolar Amerika, Thailand 83 pameran dengan 147 juta dolar Amerika. Data berikutnya kita melihat bahwa di tahun 2013, ini bersumber dari BSG Research, mengatakan bahwa di antara negara-negara ASEAN di tahun 2013, Indonesia hanya punya sekitar 8 atau 9 tempat pameran. Sementara Thailand punya 9 dan Singapura punya 4. Sebenarnya ini merupakan keunggulan juga, walaupun memang dengan 8 atau 9 tempat pamer itu Indonesia hanya punya sekitar 56.000 meter persegi ajang pameran, luas pamerannya. Sementara Thailand punya 222.000 meter persegi dan Singapura punya 220.000 meter persegi tempat pameran. Dan kita melihat bahwa pertemuan internasional di ASEAN ternyata di Indonesia relatif juga sangat sedikit. Di Indonesia ini yang bergaris ungu relatif ada di bawah dari tahun 2000 hingga tahun 2009. Sementara kita melihat di sini Singapura mencatatkan posisi paling tinggi mengadakan pameran internasional di ASEAN yang bergaris merah ini, dan di bawahnya menyusul adalah Thailand dan juga Malaysia. Indonesia ada di antara relatif di bawah ini. Kalau kita melihat data-data itu, maka kemudian kita juga melihat mungkin salah satu penyebab sedikitnya pameran di Indonesia adalah sedikitnya organisasi internasional di ASEAN yang di Indonesia. Di Indonesia hanya ada 10% organisasi internasional, sementara paling banyak adalah di Singapura 25%, Thailand 26%, dan Malaysia 22%. Melihat kondisi ini, maka memang pertanyaannya, betul-betulkah serius kita ingin memamerkan produk Indonesia di Indonesia, Mas Tommy? Terima kasih, Leo. Pak Rahmat Gobel, saya ingin mulai dari data-data yang ada, tampaknya memang ruang pameran kita masih kurang, bahkan kalah dibandingkan negara-negara ASEAN. Pakai mic, Pak Rahmat. Memang dari data yang tadi ditampilkan, infrastruktur kita masih jauh ketinggalan daripada negara-negara ASEAN. Dan ini merupakan salah satu tema kita yang harus kita bangun untuk kita bisa menjadikan, karena Indonesia ini akan menjadikan basis produksi, ya, dan juga kita akan mempromosikan produk-produk kita untuk bisa lebih besar lagi sesuai dengan sasaran Kementerian Perdagangan untuk bisa mencapai 300%. Apa yang diharapkan Pak Rahmat yang secara realnya supaya kemudian target 300% itu bisa kita capai? Banyak hal yang pemerintah persiapkan, misalnya kita Kemendak ini punya di PPI, Pusat Promosi Ekspor Indonesia. Ini bangunan yang ada di Selipi yang akan kita rubah menjadi Regional Design Center, di mana kita akan mengundang para desainer-desainer dari baik dari Italia, Prancis maupun Jepang, Amerika, yang mana mereka ini jadikan tempat pengembangan desain yang akan melibatkan nanti dengan para asosiasi-asosiasi. Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan melalui atas perdagangannya juga dan juga perwakilan ITPC, kita berdayakan maksimal sekarang. Mereka saya tugaskan untuk membuka pasar, dikasih target tentunya, dan juga mereka mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi sebetulnya berapa persen sih market share kita di negara pasar yang ada baik di Eropa, China maupun di Middle East, Afrika dan lain sebagainya. Setelah itu kita bagi per produk, berapa persen market share kita. Kemudian kita lihat kompetitornya negara Indonesia siapa aja terhadap produk yang sama. Nah, baru habis itu akan kita olah apa yang menyebabkan kenapa kita kalah dibandingkan negara lain. Ini yang sedang kita kaji. Apa yang dibutuhkan dari swasta Pak Rahmat untuk ruang pameran? Nah, itu tadi. Tentu di samping itu adalah kita bukan hanya pameran di dalam negeri, tapi juga di luar negeri kita harus aktif. Di dalam negeri pasti kita harus dorong, tidak hanya mungkin di Jakarta, tapi di daerah-daerah lain. Baik. Termasuk di Surabaya atau di mana pusat-pusat industri kita ada. Baik. Ini harus kita dorong. Dan nanti dibagi per produknya. Ya. Misalnya di Yogyakarta, banyak dengan industri handicraft atau mebelnya. Kita fokuskan di sana. Baik. Begitu juga di daerah-daerah lain. Baik, ini ada bicara mengenai daerah. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, saya ingin tanya khusus untuk Jakarta, J-Expo, untuk pameran, apa yang dilakukan dan apa yang sedang dilakukan untuk ke depan? Kalau di J-Expo sekarang kita lagi memperluas area supaya tetap
exhibition center terbesar di Indonesia tetap di Jakarta. Kita baru tambah 10.000 meter persegi. Kita lagi bangun masukkan triliunan rupiah untuk ekspansi infrastruktur dari segi hotel, convention center, tambahan lagi. Tapi kita sebetulnya Jaya Expo untuk bisnis perdagangan ekspor, trade show dan lain-lain itu ikut sama ekonomi Indonesia. Dan dari potensinya Indonesia sebagai negara ekspor. Ya. Sekarang itu karena situasi Indonesia ekonominya sedikit turun, untuk tahun ini relatif kita stabil, tapi untuk masa depannya kita sebetulnya cuma bisa ikut aja pasar. Kalau boleh tahu sekarang berapa space-nya yang tersedia di Jaya Expo? 50.000 meter persegi 50.000 di meter dalam persegi ya. indoor, Ya. tambah sama 50.000 meter persegi di luar, 100.000. Baik. Pak Jarod, tadi yang menarik adalah harapan dari Pak Menteri adalah bagaimana daerah juga memainkan perannya, produknya dan ruang pamernya. Nanti saya ingin tanya kepada Pak Jarod, apa yang menjadi target besar dari Jakarta, namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.